Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk mahasiswa TOSE sekalian. Ya, apakah kalian sehat-sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini kita dapat belajar TOSE 2 preparation lagi secara bersama-sama. Dan alhamdulillah buku atau modul yang kita gunakan sudah filenya sudah ada di masing-masing laptop atau HP kalian semua yang sudah saya kirimkan beberapa hari yang lalu melalui grup WhatsApp. Apakah ada yang sudah membaca buku TOSE 2 tersebut? Sudah ada belum atau belum sama sekali? Sudah baca bab berapa? Chapter berapa? Yang pas di bagian tugasnya itu, Sir. Sudah, Pak. Tapi hanya Ya, padahal hari ini kita akan membuka halaman 3 sampai 4 beberapa yang ada chapter. disuruh ada tugasnya, Pak. Oke. Ya, waktu pas bagian tugasnya. Baik, langsung saja ya saya tampilkan di sini. Oke, apakah Anda bisa melihat sharing screen dari saya? Bisa, Sir. Bisa, Pak. Bisa, Sir. Langsung saya buka dan sudah saya tandai ya beberapa bagian yang penting di sini. Kemarin memang di awal kita sudah perkenalan ya mengenai TOSE 2 itu sendiri. Tapi di buku ini ada juga ini Introduction to Structure and Written Expression. Nah, kita bahas sedikit ya, ini chapter 1 di buku ini adalah Introduction to Structure and Written Expression TOSE. Oke, sebentar sepertinya ada yang masuk ya, saya admit dulu, kasihan nanti kalau enggak saya admit. Oke, sudah masuk semua, baik, saya share screen lagi. Ya, baik, silahkan mengikuti yang baru masuk. Ya, seperti yang telah kita bahas ya di pertemuan pertama bahwa di dalam TOSE ini ada dua bagian ya, yaitu Structure and Written Expression dan juga Listening Comprehension. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang dan Reading Comprehension. Kita akan membahas dulu tentang Structure and Written Expression. Di dalam Structure and Written Expression sendiri ini ada dua part ya. 10 nomor pertama itu part Structure, 10 nomor kedua itu part Written Expression. Nah, keseluruhan dari part Structure and Written Expression sendiri ini terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda. Nah, tentu saja karena judulnya Structure and Written Expression ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan grammar Anda ya. Kemampuan grammar Anda. Nah, berikut ada beberapa strategi umum untuk dapat menjawab pertanyaan dalam Structure and Written Expression ini. Oke, yang pertama, strategi pertama adalah be familiar with the direction. Anda harus benar-benar familiar, menguasai, hafal betul dengan instruksi atau arahan yang digunakan dalam Structure and Written Expression test ini. Nah, direction atau petunjuk dalam setiap tes Structure and Written Expression pada TOSE itu tentu saja sama ya, tidak pernah berubah. Sehingga Anda perlu menghafalnya, mengingatnya, menguasainya sebelum hari H tes dilaksanakan. Sehingga pada saat hari H tes Anda tidak perlu lagi membaca dengan teliti, membaca dengan seksama instruksi atau direction yang ada pada buku tes Anda. Itu strategi pertama. Yang kedua adalah Anda bisa memulai dengan menjawab 10 pertanyaan pertama ya. Di sini dia berprogres dari yang mudah itu pertanyaan nomor 1 sampai 10, baru pertanyaan 11, nomor 11 sampai 20. Tentu saja 5 nomor pertama itu yang paling mudah. Number 1 through 5 and number 11 through 15 will be the easiest. Nah, kalau 10 pertama itu kan tentang structure, tentang
Kita melengkapi kalimat rumpang. Satu kalimat ada titik-titiknya, ada blank space-nya. Kita isi dengan kata atau frase yang benar. Nah, kemudian kalau nomor 11 sampai 20 dia merupakan written expression, ekspresi tertulis, sebuah kalimat lengkap. Lalu nanti akan ada 4 kata atau 4 frasa yang digarisbawahi. Anda disuruh memilih kata atau frasa yang secara grammar salah atau perlu diganti. Itu strategi kedua dan ketiga. Lalu, strategi yang keempat adalah menebak, guess to complete the section before time is up. Anda tidak boleh membiarkan satu nomor pun Anda kosongi atau tidak Anda jawab, karena tidak ada penalti, tidak ada pengurangan nilai, sekalipun jawaban Anda keliru. Yang ada hanyalah skor 0 jika salah dan skor 1 jika benar, ya 1 poin jika benar. Oke, itu tadi strategi umumnya untuk menjawab structure and written expression. Lalu kita secara spesifik akan menuju ke bagian structure. Apakah ada yang masuk di Google Meet? Oh, tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Oh, ada sebentar. Oke, kita lanjutkan. There will be 10 question about structure. Ya, tentu saja di part structure sendiri ada 10 pertanyaan. Ada satu kalimat di setiap nomornya ya. Kemudian ada blank space, ada bagian rumpang ya, atau titik-titik. Anda disuruh melengkapi, ada 4 pilihan jawaban. Lalu Anda disuruh memilih salah satu dari 4 pilihan jawaban tersebut yang Anda anggap benar untuk melengkapi satu kalimat setiap nomornya. Contoh nomor 1 ini. Yang kosong ini bagian apa? Di awal kalimat ya. Tentu saja ini adalah subjek. Karena setelahnya ada kata are playing, yaitu merupakan kata kerja ya, verbal phrase. Are ini kata kerja bantu, playing ini kata kerja utama. Nah, subjek yang cocok, yang agree dengan are playing, are ini kan jamak ya, maka jawabannya adalah they. Tidak mungkin Jane, she, dan I yang tunggal agree dengan auxiliary verb are, tidak mungkin. Maka jawabannya adalah D. Lalu nomor 2, Ani buys bla 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 books. Kita lihat di sini penandanya adalah books dengan S. Maka books ini adalah kata benda yang berkedudukan sebagai objek ya. Sehingga bagian rumpangnya itu merupakan seharusnya adalah verb, kata kerja. Bukan. Kata kerjanya sudah ada, buys ini ya. Maka bagian yang kosong ini adalah apa? Bisa article ya, and the, bisa juga adjective atau keterangan lainnya, sifat misalkan atau artikel. Nah, karena di sini books menunjukkan plural, sehingga tambahan yang mungkin di depan books adalah many, ya, beberapa buku, many books. Ani buys many books. Kalau dan an itu untuk kata benda tunggal. Oke. Adakah yang ditanyakan sampai di sini? Nah, ini di sini juga dijelaskan kan keywordnya adalah are ini ya, sehingga jawabannya they. Kemudian nomor 2, ini tentang permasalahan singular or plural noun. Kata kuncinya ada pada books. Karena jamak, maka didahului dengan many. Ya, itu. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai, oh ini many ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Some strategies to answer structure question are. Beberapa strategi untuk menjawab bagian structure adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelajarilah kalimatnya ya. Anda baca dulu kalimatnya, study the sentence. Tujuan Anda adalah untuk menentukan, untuk menemukan apa yang diperlukan. Di situ kan nanti ada titik-titik, ada bagian kosong yang perlu dilengkapi. Nah, bagian itu tuh harusnya dilengkapi oleh apa begitu loh. Anda harus bisa mengidentifikasinya di situ. Yang kedua, study each answer. Anda harus mempelajari, mengidentifikasi, menganalisa setiap pilihan jawaban yang ada. Nah, pilihan jawaban manakah yang paling tepat? Nah, caranya Anda bisa mengeliminasi kemungkinan pilihan jawaban yang tidak masuk atau ya kemungkinan besar salah lah, salah. Sehingga Anda bisa mengeliminasinya. Lalu
Do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Ya, tentu saja Anda tidak bisa hanya melihat pilihan jawabannya saja tanpa melihat kalimatnya dulu, ya, atau soalnya dulu. Itu karena tentu saja nanti akan membingungkan. Ya. Yang keempat, jangan pernah meninggalkan satupun nomor untuk dikosongi atau tidak dijawab. Lalu yang terakhir adalah do not spend too much time. Ya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu. Ya, intinya kalau ada nomor yang Anda anggap salah, susah, sulit, sukar, Anda tinggalkan saja terlebih dahulu dan kerjakan nomor-nomor yang gampang, yang mudah terlebih dahulu. Nomor yang sulit dikerjakan nanti belakangan setelah masih ada sisa waktu. Oke, kita beralih ke part B, written expression. Ya, ini terletak pada nomor 11 sampai 20 di bagian structure and written expression. Di sini Anda akan disuguhkan dengan sebuah kalimat di setiap nomor dengan 4 kata atau 4 frasa yang digarisbawahi. Nah, Anda diharuskan untuk memilih salah satu kata atau salah satu frasa yang salah atau seharusnya diganti. Karena secara grammar itu salah. Contoh soalnya sebagai berikut. The movie that I watched were amusing. Nah, di sini sudah saya beri jawaban. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di sini kata kuncinya terletak pada the movie, ya, film. Filmnya itu di sini tunggal, singular noun, sehingga that I watch itu seharusnya diikuti oleh was amusing. Ya, sehingga were is not appropriate. Soal nomor 2, this restaurant serves the delicious food in the city. Jawabannya adalah B, delicious. Mengapa salah? Karena di sini seharusnya sebelum kata delicious itu ada most. Karena maksud dari kalimat ini ingin menyajikan superlatif degree of comparison. Degree of comparison dalam bentuk superlatif. Sehingga pola superlatif comparison kan ada the, kemudian most, lalu kata kerja. The most delicious. Atau kalau adjektif yang bisa ditambahi akhiran est ya, misalkan the smartest student. Tapi kalau delicious itu tidak bisa ditambahi est di belakang, maka digunakan most sebelum kata delicious tersebut. Sehingga yang betul adalah this restaurant serves the most delicious food in the city. Gitu ya. Ini permasalahan degree of comparison, wabil khusus superlatif comparison. Sehingga diperlukan kata most setelah the dan sebelum kata delicious. Beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk menjawab written expression sebagai berikut. Yang pertama, lihatlah pada kata atau frase yang digarisbawahi. Oke, you want to see if you can spot. Nah, kalau di written expression bisa tuh lihat pilihan jawabannya dulu. Cuma kalau Anda memang benar-benar tidak bisa menjawab dengan hanya melihat pilihan jawaban, ya lanjut lagi melihat, membaca kalimat lengkapnya. Read the complete sentence. Okay, read the complete sentence. Often an underlined expression is incorrect because of something in another part of the sentence. Jadi sebuah kata atau frase itu bisa salah dalam suatu kalimat itu pasti karena ada sesuatu yang lain di kalimat itu, di bagian yang lain. Contohnya tadi kan, mengapa kok perlu most? Karena di situ ada the, ada kata sifat. Tentu saja kita bisa menebak bahwa kalimat itu ingin menyajikan superlatif comparison. Lalu di nomor 1 tadi permasalahannya ada pada subject verb agreement ya. Ya, the movie ini kan tunggal, tidak agree dengan were, yang were itu cocoknya untuk jamak bukan untuk tunggal gitu. Jadi kesalahan gramatika itu ada hubungannya dengan kondisi lain di kalimat tersebut. Oke, nomor 3, jangan pernah meninggalkan satupun nomor yang Anda kosongi atau tidak dijawab, karena tidak ada penalti atau pengurangan nilai. Oke, demikian chapter 1 telah selesai kita bahas. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. No questions? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan chapter 2.
Parts of speech and language units. Parts of speech. Ini merupakan hal yang sangat fundamental atau esensial yang harus kita pelajari dalam mempelajari bahasa Inggris secara umum pula. Ya. Bentuk dasar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu adalah kata. Ya. Di sini kata itu dikategorisasikan menjadi beberapa kategori yang dinamakan parts of speech itu sendiri. Nah, kategorisasi ini merupakan sesuatu yang akan mempermudah kita untuk mengenali bagaimana suatu kata itu berfungsi atau bekerja. Di dalam bahasa Inggris ada 8 parts of speech, yaitu kata benda, kata ganti benda, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata kerja, kata hubung, dan juga interjections. Oke, kita bahas satu persatu. Dari noun, bentar ada yang masuk, saya approve dulu. Saya admit dulu, ya sudah. Yang pertama adalah kata benda, nouns. A noun is the name of a person, place, thing, or idea. Jadi ini kata benda merupakan nama dari orang, benda, tempat, ataupun gagasan atau ide. Contoh noun, Daniel, London, table, dog, teacher, city, happiness, etc. dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Mary uses pen and paper to write letters. Nah, yang digarisbawahi itu semuanya merupakan noun atau kata benda. Ada Mary, ada pen, ada paper, ada letters. Kemudian yang kedua ada pronouns atau kata ganti benda. A pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition. Kata ganti benda ini merupakan kata yang bisa digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa benda. Tujuannya apa? Untuk mencegah repetisi atau pengulangan. Contohnya, I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her. Contoh kalimatnya, I want her to dance with me. Nah, di situ ada kata I, ada kata her, ada kata me. Nah, sebenarnya I, her, dan me itu kan awalnya nama-nama orang kan. Misalkan, oke lah, I want her, her itu adalah I want Anna to dance with me. Kalau me itu tentu saja saya, tapi sebagai objek ya. Nah, daripada mengulang-ulang, ada beberapa kondisi ketika nama orang, nama benda, nama tempat itu bisa diganti dengan pronouns. Yang ketiga adalah adjektif atau kata sifat. An adjective describes or modifies or gives more information about a noun or pronoun. Fungsi dari kata sifat itu adalah mendeskripsikan, memodifikasi, ataupun memberi penjelasan yang lebih jelas, lebih detail tentang kata benda atau kata ganti benda. Contohnya adalah big, happy, green, young, fun, and crazy. Contoh kalimatnya, the little girl had a pink hat. The little girl had a pink hat. Lihatlah, posisi secara umum dari kata sifat itu berada sebelum kata benda atau di depan kata benda. The little girl, kata bendanya adalah girl, adjektifnya adalah little. Lalu ada kata benda had, adjektifnya adalah pink. Fungsinya little memberikan keterangan lebih jelas, lebih detail tentang girl, dan pink memberikan memodifikasi kata benda had. Oke, selanjutnya adverbs. Adverbs adalah kata keterangan. An adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, where, when, how often, or to what extent. Many adverbs end in ly. Fungsi kata keterangan itu adalah mendeskripsikan sebuah kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Jadi ada 3 ya. Mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Kemudian biasanya berakhiran ly. Contoh, slowly, quietly, very, always, never, well, tomorrow. Contoh kalimat, yesterday I ate my lunch quickly. Ya. Kemarin saya makan siang dengan cepat. Nah, ini adverb of manner, kata keterangan cara. Jadi ada adverbs of manner, ada adverbs of time, adverbs of
place, adverbs of, apalagi degree, ya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada preposition, kata depan. A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word. Digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda atau kata ganti benda dengan kata lainnya. They can indicate time, place, or relationship. Contoh, add, on, in, from, with, near, about, under, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I left my keys on the table for you. Saya meninggalkan kunci saya di atas meja untuk Anda. Jadi menjelaskan hubungan antara my keys dengan the table dan juga my keys dengan you, gitu. Kuncinya di mana? Oh, di atas meja. Untuk siapa? Untuk Anda, untuk you, gitu. Lalu verbs, kata kerja. A verb shows an action or state of being. Kata kerja itu menunjukkan kegiatan, aksi, ataupun suatu keadaan, state of being. A verb shows what someone or something is doing. Contohnya, go, speak, run, eat, play, live, walk, have, like, are, is. Contoh kalimat, I like Woodward English. I study their cards and play their games. Di situ kata kerjanya adalah like, saya menyukai, dan I study, dan juga play. Oke, conjunction atau kata hubung. A conjunction joins two words, ideas, phrases, or clauses together in a sentence and shows how they are connected. Jadi fungsinya untuk ya menggabungkan dua kata, dua ide, dua gagasan, dua frasa, dua klausa bersama-sama menjadi sebuah kalimat dan untuk menunjukkan bagaimana mereka terhubung. Apakah hubungan sebab akibat atau hubungan yang setara atau hubungan macam-macam hubungan lainnya, ya, kontradiksi dan sebagainya. Contoh, and, or, but, because, so, yet, unless, since, if. Contoh kalimat, I was hot and exhausted, but I still finished the marathon. Saya kegerahan dan juga exhausted itu kelelahan bisa, tetapi saya tetap menyelesaikan lari maraton tersebut. Kalau yang ini and itu kan untuk menunjukkan apa? Hubungan yang setara, paralel. Lalu kalau but itu untuk menunjukkan hubungan apa? Kontradiksi, ya. Sesuatu yang bertolak belakang, tetapi kan artinya. Lalu interjections. An interjection is a word or phrase that expresses a strong feeling or emotion. Digunakan untuk mengekspresikan strong feeling, ya, perasaan yang kuat atau emotion. Contoh, ouch, wow, great, help, oh, hey, hi. Contoh kalimat, wow, I passed my English test, great. Mengenali part of speech dalam bahasa Inggris dapat membantu kita untuk memahami kalimat dan juga pertanyaan dengan lebih baik. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengenali part of speech. Yang pertama adalah dengan cara melihat suffix atau akhiran suatu kata, dan juga yang kedua adalah melihat the word order atau urutan kata. Mari kita bahas yang suffix terlebih dahulu. Ada yang masuk? Saya admit dulu. Oke, kita lanjutkan. A suffix is a letter or group of letters attached to the end of a word to form a new word or to change the part of speech of the word. Jadi fungsi suffix itu adalah untuk membentuk suatu kata yang baru atau merubah part of speech dari sebuah kata. Contohnya, kata beauty biasa itu kan kata benda, bisa menjadi beautiful, kata sifat, ditambahi akhiran full. Lalu bisa juga menjadi beautify, diakhiri ditambahi dengan akhiran ify, menjadi kata kerja. Berikut contoh-contoh lain. Penanda bahwa
beberapa suffix itu sudah bisa dikategorikan. Misalnya kategori nouns itu biasanya berakhiran ans, nc, ans, dom, ism, ment, nes, ship, or, ion, dan it. Lalu kalau kata sifat itu biasanya berakhiran able, al, full, ish, if, ik, ikel, less, eus, os, dan y. Lalu adverb kata keterangan biasanya berakhiran li, word, dan wise. Oke. Lalu kata kerja biasanya berakhiran an, misalkan strengthen, ify, beautify, dan ease. Some examples of the use of suffixes in English are, contoh kata rootnya, kata root itu akar kata, read ya. Lalu bisa menjadi adjektif ditambahi akhiran able, readable, adjektif ya, bisa dibaca artinya. Lalu bisa menjadi kata benda noun dengan ditambahi akhiran it, menjadi readability. Readable menjadi readability. Artinya adalah tingkat keterbacaan, readability. The degree, the level of keterbacaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada root akar kata beauty. Bisa menjadi kata sifat dengan akhiran full, beautiful, kata sifat cantik. Lalu bisa menjadi kata kerja dengan diakhiri ify, beautify, mempercantik, beautify, verb, kata kerja. Oke. Cara yang kedua, word order. We can also understand the types of part of speech by looking at the position, dengan cara melihat posisi dari kata itu di dalam sebuah kalimat. Apakah di awal kalimat, apakah di akhir kalimat, apakah di antara dua kata tertentu. Sehingga kita bisa mengenali apakah dia itu sebenarnya subjek atau objek atau kata kerja, verb, predikat ya. Contoh. Lihatlah kalimat berikut. The author discusses comprehensively the effects of pollution on the environment. The author itu kan subjek ya. The-nya sendiri itu adalah apa? Artikel. Author-nya merupakan noun, kata benda. Discusses tentu saja kata kerja, verb ya. Main verb, kata kerja utama, karena di sini tidak ada auxiliary atau kata kerja bantu. Comprehensively tentu saja adalah apa? Kata keterangan, adverbs of manner. Lalu the effects of pollution itu adalah objek ya, yang mana the adalah artikel, effects adalah noun, kemudian of itu adalah preposition, pollution juga noun, kata benda. Lalu on the environment ini adalah adverbs juga, kata keterangan. Cuma kalau dipecah lagi, on menjadi preposition, kata depan, the article, environment, kata benda, noun. Oke, gitu ya penjelasannya. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari adalah language units. A complete understanding of the language units is very important in completing TOEFL. The language units discussed in this section are divided into 4, which are words, phrases, clauses, and sentences. Ada 4. Yang pertama adalah kata. A word, kata, ya, is a group of letters with a meaning. Merupakan kumpulan huruf yang bermakna, yang memiliki makna. Contoh, Mary bought an apple juice for her mother. Contains, ya, 8 words, memiliki 8 kata. Lalu yang kedua adalah phrases, frasa. Any group of meaningful words that do not make complete sense is a phrase. Sekumpulan kata yang bermakna tetapi yang tidak membentuk suatu sense yang lengkap, pemahaman yang lengkap, itu merupakan frasa. Dalam artian tidak punya subjek dan predikat sendiri gitu. Contohnya, in 10 step, dalam 10 langkah. The great man, a pink flower, the thick canopy, expansion term. Nah, itu merupakan contoh frasa. Frasa sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, prepositional phrase. Ya.
This group of words begins with a preposition. Ya, diawali dengan preposition atau kata depan. The preposition precedes, mendahului kata benda atau kata ganti benda tersebut, ya, yang mana ya tentu saja or something atau yang kata lain yang juga berfungsi sebagai noun atau pronoun. Contohnya, she was lost at sea. Nah, at sea itu merupakan prepositional phrase. Kan ada kata benda sea lalu didahului preposition at. Nah, itulah namanya prepositional phrase. Lalu ada I'm writing this essay for the entire class. For the entire class itu merupakan prepositional phrase karena for itu adalah preposition dan the entire class itu adalah noun phrase. Prepositional phrase. Oke. Yang kedua, ada noun phrase. This is a phrase that acts as a noun in a sentence. Nah, frasa ini merupakan frasa yang berfungsi sebagaimana kata benda dalam sebuah kalimat. Contohnya, the man takes a bus every day to work. Ya. Lelaki itu menggunakan atau naik bus setiap hari ke tempat kerjanya. A bus. Nah, itu adalah frasa bendanya, a bus. Lalu ada Arif has a very beautiful bag with him. A very beautiful bag itu adalah noun phrase juga. Lalu ada verb phrase. Ya. Verb phrase contains a main verb and one or more helping verb. Jadi mengandung satu kata kerja utama dan satu atau lebih kata kerja bantu. Contohnya, the car is moving in a circle. Is moving itu adalah verb phrase. Lalu she is writing a letter. Is writing itu adalah verb phrase. Student must reach in time for the class. Must reach itu adalah verb phrase juga. Oke. Yang ketiga, ada clauses atau klausa. A clause is also a group of words, but this group must contain a subject and a predicate. Ya, sehingga merupakan kumpulan kata yang sudah mengandung subjek dan juga predikat. Ada dua tipe klausa. Yang pertama adalah klausa utama atau independent clause, yang mana dalam klausa ini a main clause is a part of sentence that does not only contain a subject and a predicate but also makes perfect sense if we take it out of the sentence. Yang mana maksudnya adalah jika kita mengambil klausa ini dari sebuah kalimat, klausa ini sudah bisa berdiri sendiri, sudah sangat bermakna, sudah bisa dipahami oleh pembaca meskipun ini dikeluarkan dari kalimatnya. Contoh, China is growing at a very fast rate and this has surprised many economists. Ya. China sedang tumbuh ya, sedang tumbuh pada kecepatan yang sangat cepat, dan hal ini and this has surprised many economists, dan hal ini mengejutkan banyak pakar ekonomi. Oke, lalu yang kedua ada subordinate or dependent clause. A subordinate or a dependent clause must also contain a subject and a predicate. The only condition is that this kind of clauses do not make proper sense without another clause. Jadi klausa ini tidak akan bermakna jika tidak bersama klausa yang lainnya. Karena klausa ini dependent, bergantung. Ya, contoh, he does not like eating pizza with cheese, although cheese is his favorite food. Jika kita ambil although cheese is his favorite food, maka kita tidak dapat memahami klausa itu dengan baik tanpa adanya klausa utamanya, yaitu he does not like eating pizza with cheese. Contoh yang lainnya, she went to the kitchen after she washed her hair. Jika kita ambil klausa dependentnya, yaitu after she washed her hair, so what? Ada apa dengan setelah dia mencuci atau ya berkeramas ya, mencuci rambutnya? Ada apa gitu? Kita tidak tahu. Maka diperlukan klausa utama, yaitu she went to the kitchen. Gitu. Sorry. Malah ke atas. Lalu yang keempat adalah sentences, kalimat.
A sentence is a collection of words that make a certain intended sense. Ya. Sebuah kalimat merupakan kumpulan kata yang mewujudkan ya, mewujudkan, menampilkan makna yang diinginkan. Secara gramatikal, a sentence usually contains at least one subject and one predicate, of course, except for kecuali untuk kata imperatif atau kalimat atau kata ya, kalimat perintah yang tidak perlu subjek. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke. It has only one main clause or sometimes many clauses. Kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa atau beberapa klausa. Tetapi jika terdiri dari beberapa klausa harus memiliki satu klausa utama atau main clause. Contohnya, I like my work because I have the freedom to make my own decision. Di sini ada dua klausa ya, I like my work dan because I have the freedom to make my own decision. Lalu ada open the door, ini tidak perlu subjek, tidak perlu nama orang, tidak perlu subjek, ya karena dia imperatif. Ya. Lalu ada do you bring your new coat yang merupakan kalimat pertanyaan, diawali oleh auxiliary do. Apakah you bring, apakah Anda membawa your new coat? Oke, baik, selanjutnya chapter 3 tentang nouns atau kata benda. A noun refers to a person, place, thing, or idea ya, merupakan nama orang, nama benda, nama tempat, nama gagasan. Ya, pembahasan mengenai nouns ini sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu singular and plural noun dan juga countable and uncountable noun. Yang pertama, singular and plural noun. Coba kita lihat kalimat berikut. John buy many books dan juga John buys many books. Yang mana yang benar? Tentu saja adalah John buys many books, karena many itu merupakan penanda bahwa kata benda yang diikutinya adalah kata benda jamak. The first sentence is not correct because the word many refers to plural form. Thus, books is the correct form. The following words reflect the keywords which indicate whether a noun is considered as singular or plural. Berikut adalah beberapa kata yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa sebuah noun itu merupakan tunggal, kata benda tunggal ataupun jamak. Jika di depan kata benda ada kata each, every, single, one, a, atau an, maka bisa dipastikan bahwa kata benda yang diikutinya adalah kata benda tunggal. Namun jika ada penanda both, two, many, various, several, a lot of, maka bisa dipastikan kata benda yang diikutinya adalah kata benda plural atau jamak. Okay. Plural nouns can be regular and irregular. Sekarang masalah plural nouns atau kata benda jamak itu bisa terdiri dari regular dan irregular. Regular itu ya yang reguler, kalau irregular itu yang tidak beraturan. Nah, kalau yang regular noun itu cukup ditambahi akhiran s atau es untuk membuatnya menjadi jamak atau plural. Contoh, book, books, chair, chairs, car, cars, watch, watches, glass, glasses, box, boxes. Sedangkan untuk kata benda yang irregular memiliki bentuk plural yang berbeda. Contoh, sheep tetap sheep, food menjadi feet, child menjadi children, man, man, fish, fish, woman, women, ox, oxen, mouse, mice, dan sebagainya. Some important notes about singular and plural nouns are as follows. Name is always singular even if it contains plural nouns. Nama itu selalu tunggal meskipun mengandung plural noun. Contohnya the Institute of Communications. The Institute of Communications. Meskipun ada communications di situ, tapi tetap tunggal karena nama, ya karena sebuah nama institusi, nama tempat, nama kota, nama negara, dan sebagainya, nama geografis. Lalu name of area of study, nama bidang studi itu juga selalu singular meskipun mengandung s di akhir. Contoh, many students say that mathematics is difficult. Bukan mathematics are difficult, salah, tapi mathematics is difficult. Begitu juga ada kata seperti news ya.
berita, news, itu pasti juga singular, meskipun ada S di akhir news ya. Tapi pasti bahwa dia adalah singular. Oke, satu lagi, yang terakhir adalah chapter 4. It's about articles. In English there are 3 types, ada 3 jenis artikel, yaitu a, an, dan the. Artikel digunakan untuk ya menunjukkan bahwa kata benda itu apakah tunggal, ya, apakah definite atau indefinite, dan sebagainya. Articles usually precede, ya, mengawali, mendahului kata benda atau frasa benda. The use of these articles is determined by, penggunaan artikel itu ditentukan oleh apakah kata benda itu tunggal atau jamak, bisa dihitung atau tak dapat dihitung, dan apakah definite atau indefinite. Articles can also be followed by an adjective and a noun. Artikel juga bisa diikuti oleh kata sifat dan kata benda. Contoh, the article a is used with singular countable noun. Digunakan dengan kata benda yang countable, dapat dihitung, dan tunggal, yang mana diawali dengan suara atau bunyi konsonan. Contoh, she eats a cake. She eats a delicious cake. My dad has just bought a uniform from that store. My dad has just bought a proper uniform from that store. Nah, itu ya. Yang Anda perlu perhatikan adalah suara konsonan. Jadi bukan tulisannya, tapi suara. Mari kita lihat berikutnya. The article an is used with singular countable noun started with vowel sound. Artikel an digunakan dengan kata benda countable yang dapat dihitung dan tunggal yang diawali dengan suara vokal. Suara vokal. Contoh, she left the office an hour ago. Meskipun tulisannya H-O-U-R ya dalam bahasa kita, tentu Anda anggap mungkin ini konsonan ya. Tapi dalam bahasa Inggris ini dibunyikan atau dibaca hour. Hour. Jadi vokal. Makanya didahului an, bukan e. Ya. An hour. Lalu contoh kedua, he buys an expensive computer. Kalau ini sudah jelas ya, karena spelling atau tulisannya pun vokal dan membacanya juga vokal. Jadi yang dititik beratkan dipakai landasan adalah cara membacanya, bunyinya, bukan tulisannya ya. An expensive computer, an hour ago. Begitu. Lalu artikel yang ketiga adalah the. The article the is used with singular, countable, ya, with singular countable, plural countable, and uncountable noun. Digunakan dengan kata benda yang countable dan countable tunggal, countable plural jamak, dan juga kata benda yang tak dapat dihitung atau uncountable. Contoh, I will give you the bike tomorrow. Saya akan memberi Anda sepeda tersebut besok. She will buy you the concert ticket. Dia akan membelikan Anda tiket konser tersebut. Nah, the itu adalah maksudnya menunjukkan bahwa kata benda itu sudah definite, sudah pasti, sudah spesifik ya. Contoh ini the bike. Jadi maksudnya yang akan diberikan ke Anda itu the bike yang sudah spesifik, bukan the bike sembarang bike, bukan sepeda sembarang sepeda, tapi sudah ditentukan, oh yang ini loh sepeda yang ini yang saya punya di rumah saya nih. Misalkan di rumah saya punya sepeda 2 warna merah dan hijau. Nah, sudah saya tunjuk yang akan saya berikan ke Anda ini yang warna merah ini misalkan. Bukan nanti saya beli sepeda baru, terserah saya di sebuah toko sepeda, tidak, tapi sepeda yang sudah saya tentukan. Lalu the concert ticket. Ini juga sudah pasti, sudah definite karena diawali dengan artikel the concert ticket. Berarti misalkan ada konser band A di kota Solo ya pada jam sekian hari ini. Nah, berarti ya tiket konser untuk konser itulah yang saya ingin belikan untuk Anda, bukan konser yang belum jelas begitu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, a and an refer to indefinite noun or unspecific thing ya. Bisa Anda pahami bahwa a dan an itu refer to unspecific thing atau indefinite noun. Sedangkan the is used for definite or specific noun. Ya. Contoh, Tom will bring a book tomorrow. Ini kan tidak spesifik, sehingga diawali dengan a, artikel a.
Kalau Tom will bring the book tomorrow, berarti the book yang akan dibawa itu udah spesifik. Misalkan novel apa, itu sudah spesifik. Atau buku apa, judulnya apa, itu udah spesifik. Contoh lain, Sean buys a beautiful dress. Nah, ini berarti dress terserah. Dress yang manapun bisa. Kalau the beautiful dresses on the shop are on sale, berarti udah jelas. Oh, beautiful dresses di toko itu, gitu, yang sedang diskon. Oke, ya materinya sudah cukup banyak ya. Dari chapter 1 sampai chapter 4. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, saya beri kesempatan. Bisa di-on-kan mikrofon Anda jika ingin bertanya. Saya beri waktu. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan on kamera dan on mikrofon. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaan. Sinyalnya nggak stabil, Pak, kalau buat on cam. Oh ya udah. Sebutkan nama dan kelas. Aziz Eka Rahmawati dari E93, terus E93. Mau tanya, Pak. Kan ini ada, kalau benda jamak itu apa selalu diikuti determiner, Pak? Benda jamak selalu diawali toh. Iya, benda Kan jamak itu ada apa selalu diawali determiner. dengan determiner? Ya seringnya begitu, seringnya diikuti ya. Misalkan many books, some books. Biasanya diikuti. Kalau nggak diikuti itu berarti nggak bisa ya, Pak? Ya bisa aja, misalkan di awal kalimat, tapi sebagai subjek biasanya di awal kalimat bisa. Misalkan tigers are mammals, itu kan bisa. Ketentuannya Tigers diikuti are dan mammals. nggak ketentuannya untuk diikuti determiner itu gimana, Pak? Ya ketentuannya Anda pengen memberikan penjelasan tambahan atau enggak, itu aja sih. Oh, berarti Nah, kalau si penulis nggak pengen memberikan itu juga, penjelasan Pak. tambahan, nggak pengen ngasih, oh ini beberapa, nggak pengen ngasih tahu, oh ini banyak, itu nggak perlu. Oh, Kan ya, ya. tergantung si penulis. Gitu. Ya, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain, saya persilahkan. Yang ingin bertanya bisa on camera jika memungkinkan ya, dan sebutkan nama dan kelas Anda. Silahkan, masih ada pertanyaan atau tidak? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya tunggu 1 menit, kalau masih belum ada nanti kita akhiri. Sampai jam 17.04 kita tunggu sebentar.
Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik, bisa kita akhiri sekarang. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu dan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bermanfaat dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.